Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN. Video kali ini berisi mengenai pembahasan simulasi OSK 2022 nomor 3 yang saya akan bahas secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama dengan Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau belajar dapat melihat video-video yang lainnya sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal simulasi OSK 2022 nomor 3 mengenai getaran atau osilasi ya. Sebuah partikel bermasa M sama dengan 3 kg bergerak dalam satu dimensi dan mengalami gaya luar sebesar F sama dengan min 9 Newton untuk X bernilai positif dan F-nya 9 Newton untuk X lebih kecil 0 atau negatif. Saat keadaan awal, posisi dan kecepatan partikel masing-masing adalah 6 meter dan 0 meter per second. Periode gerakan partikel tersebut adalah sekian detik. Ya, mari kita coba mengerti dulu apa maksud soal ini ya. Jadi kira-kira seperti ini. Di sini ada sebuah benda diletakkan di atas lantai ya. Jadi benda itu bergerak dalam satu dimensi satu arah ya. Misalkan sepanjang kiri kanan saja gitu. Kemudian misalkan bendanya mula-mula ada di sebelah kanan. Ini posisi awalnya ya, yaitu berada pada jarak 6 meter dan kecepatannya 0. Jadi kalau kita tuliskan di sini jaraknya 6 meter dari titik setimbang, berarti dari sumbu koordinat ya, dari titik tengah-tengah ini. Kemudian dia kecepatannya 0 di situ ya. Kecepatannya 0. Nanti dia akan bergerak sepanjang garis horizontal. Nah, bagaimana bisa bergerak? Karena ada pengaruh gaya ini, gaya luar ini. Nah, ini di sini kita melihat bahwa ketika partikel ini berada di sebelah kanan atau sumbu X positif ya, X-nya positif, maka ada gaya luar sebesar 9 Newton, arahnya minus ya. Jadi F sama dengan min 9 Newton. Jadi dia menarik ke kiri. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi gaya yang ini arahnya ke kiri untuk menarik benda ini. Tentu saja karena ditarik oleh gaya luar ini, benda akan bergerak. Di sini tidak ada gesekan. Ya, jadi gaya 9 Newton ini bekerja sepanjang posisi partikel berada di sebelah kanan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di tengah juga akan ada gaya 9 Newton ini. Terus dia akan bergerak tentunya ke kiri. Nah, sampai di sini di X sama dengan 0 atau di tengah-tengah, gayanya hilang. Tidak ada ya. Jadi tapi karena di sini sudah dipercepat, maka di sini mencapai kecepatan maksimum ketika gaya luarnya dihilangkan. Ya, di sini berarti dia bergerak ke kiri, gayanya 0. Kemudian ketika bergerak terus ke sebelah kiri, benda ini mendapat gaya luar lagi 9 Newton yang arahnya ke kanan. Ini yang merah ke kanan. Jadi nilainya ketika di sebelah kiri, tepat sedikit saja sebelah kiri, dia akan mendapat gaya ke kanan sebesar 9 Newton. Artinya apa? Benda ini akan diperlambat oleh gaya yang 9 Newton ke kanan ini, sehingga makin lama kecepatannya berkurang ya, sampai di ujung ya. Sampai di ujung seperti ini, kira-kira dia mencapai kecepatan 0. Nah, setelah di sini karena gayanya masih ada ya, arahnya kan ke kanan ini, maka benda akan berbalik arah. Jadi dia akan bergerak ke kanan, kemudian ke tengah. Nanti gayanya hilang, tapi karena kecepatan sekarang maksimum dan bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kanan lagi dan sampai di posisi seperti posisi awal di sini lagi. Terus berulang terus. Jadi kita melihat bahwa benda ini seperti berosilasi ya. Memang berosilasi, dia bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Tapi sistemnya beda ini karena pengaruh gaya luar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa periode dari gerakan partikel ini? Nah, ini tentu saja mudah ya menganalisnya, karena kita lihat dari posisi sini ke
sini ke sini, balik ke sini, dan kembali ke posisi awal itu satu getaran. Kita cukup menganalisis untuk gerak benda dari posisi kanan ke titik setimbang saja. Nah, cara mengukurnya berarti kita mencari berapa waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini. Itu adalah 1/4 periode. Setelah kita dapat nilai T itu, maka kita bisa menghitung periodenya. Oke? Jadi idenya seperti itu. Ya, tentu saja kita akan mencari berapa sih jarak yang dibutuhkan dari posisi ini ke titik setimbang ini. Kita gunakan hukum Newton biasa saja. Jadi F sama dengan M kali A. Ya, F-nya 9 Newton, M-nya 3 kg, maka akan ada percepatan ya. Jadi A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Jadi benda ini akan dipercepat ke kiri 3 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari T. Jarak yang kita punya 6 meter. Kita gunakan rumus GLBB biasa saja ya. S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Nah, di sini S-nya adalah 6. Jaraknya dari titik terjauh ke posisi setimbang. Kemudian V0-nya 0 kan di sini 0. T-nya kita isi T aja, tambah setengah. Nah, A-nya kita sudah dapatkan dari sini 3 dikali T kuadrat. Jadi maksud dari T ini kalau kita selesaikan adalah waktu dari sini ke sini. Ya, kita carilah ya. Jadi T kuadrat sama dengan 4, ini kan 1/2, 6 bagi 1/2 4 ya. Jadi T-nya sama dengan 2 second ini. T kecil ini tidak lain adalah 1/4 dari periode. Jadi kalau kita mau hitung periodenya tinggal kali silang aja. Jadi T sama dengan 8 second ya. Sehingga jawabannya kita tulis 8,0 detik. Demikian pembahasan OSN Fisika, pembahasan simulasi OSK 2022 nomor 3. Oh ya, saya sertakan soal yang ini ada di link pada bagian deskripsi dalam bentuk PDF. Silakan untuk di-download ya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini kalau dirasakan manfaatnya. Dan silakan juga untuk komen tentu saja yang positif dan membangun untuk pengembangan channel saya ini. Oke, sampai di sini. Selamat belajar dan berjuang di OSN. Semoga sukses ya.